Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai unsur logam alkali. Seperti yang kita ketahui, unsur logam alkali itu terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai unsur logam alkali dari rubidium. Bersama saya Nurul Rizky Pratiwi dan teman-teman saya ada Muhammad Yusuf, Wasifah Subra Mulyadi, Muhammad Ibnu, Nur Aziza, Nur Amira, dan Artika Tiara. Jadi kami akan membahas mengenai kelimpahan dari rubidium. Seberapa banyak rubidium tersebut terdapat di alam. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari rubidium, baik sifat fisik maupun sifat kimianya. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai kegunaan. Unsur rubidium itu dapat digunakan sebagai apa sih? Terus yang keempat, kita juga akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi antara unsur rubidium dengan unsur lainnya. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai bagaimana pembuatan dari rubidium atau bagaimana cara agar rubidium itu dapat dihasilkan. Nah, baik, langsung saja kita simak penjelasan dari teman kita. Hai semuanya, nama saya Artika Tiara Putri. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan. Nah, kelimpahan pertama, rubidium adalah unsur paling melimpah ke-16 di kerak bumi, kira-kira sebanyak seng, dan agak lebih umum daripada tembaga. Nah, rubidium adalah unsur paling melimpah ke-18 di air laut, mengandung rata-rata 125. Rubidium terdapat di Polushad, Leucate, dan Zinwaldite yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk rubidium oksida atau Rb2O. Rubidium juga banyak ditemukan sebagai pengotor dalam lepidolite sebanyak 1,5%, Rb2, FOH 2 kali, A2, SiAl, Al2, SiO3 3 kali. Rubidium juga dapat ditemukan dalam senyawa RbOH, rubidium hidroksida, Rb2CO3, rubidium karbonat, RbCl, rubidium klorida, Rb2SO4, CuSO4, 6H2O, rubidium tembaga sulfat, RbAg4, rubidium perak iodidasi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yusuf Sarapati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika pada logam rubidium. Nah, pertama, rubidium adalah logam terbentuk padat pada suhu ruang dan warnanya itu perperakan putih. Nah, rubidium itu termasuk dalam kelompok unsur logam alkali dan sifatnya itu lunak. Rubidium itu adalah logam ulet dan digunakan untuk berbagai keperluan gitu. Dan juga titik belahnya rubidium itu 39,31 derajat Celcius dan titik didihnya itu 688 derajat Celcius yang relatif rendah. Adapun sifat kimia rubidium, rubidium adalah logam yang sangat reaktif. Rubidium mengalami oksidasi cepat dengan adanya udara. Rubidium terbakar dengan nyala api merah ungu. Rubidium memiliki nilai elektropositif yang tinggi dan menempati peringkat kedua antara logam alkali yang stabil. Yang terakhir, energi ionisasi rubidium sangat rendah, yaitu 406 Kj per mol. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Aziza Syamsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari rubidium. Pertama adalah RbOH atau rubidium hidroksida. Katalis dalam koordinasi oksidatif serta digunakan pada baterai penyimpanan listrik. Yang kedua, Rb2CO3 atau rubidium karbonat. Di sini dia berfungsi pada beberapa pembuatan gas optik. Terus yang ketiga RbCl atau rubidium klorida. Rubidium klorida digunakan sebagai aditif bensin untuk meningkatkan alkoholnya. Terus fungsi yang kedua
digunakan untuk menginduksi sel hidup untuk mengambil DNA. Yang keempat, RDI atau rubidium iodida. Nah, fungsinya terkadang menggantikan potasium dalam mengobati pembesaran kelenjar tiroid atau nama lainnya itu gondok. Terus, yang terakhir adalah RBAG 45 atau rubidium iodida. Nah, di sini dia digunakan untuk sel fotolistrik karena kebukaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama, ada reaksi logam alkali dengan halogen. Halogen merupakan unsur dari golongan 7A. Reaksi antara logam alkali dengan halogen ini berlangsung sangat cepat dan membentuk halida logam. Rumus reaksinya yaitu 2M ditambah X2 menghasilkan 2MX, di mana M ini merupakan lambang unsur dari logam alkalinya dan X merupakan lambang unsur dari halogennya. Karena di sini kita membahas mengenai rubidium, maka kita mengambil contoh logam alkalinya yaitu rubidium dan kita mengambil klor sebagai contoh dari unsur halogennya. Sehingga contohnya menjadi 2 rubidium ditambah gas klor menghasilkan rubidium klorida. Dan kita di sini melihat reaksi tersebut sudah setara atau belum. Kita melihat di sebelah kiri rubidiumnya ada 2 karena ada koefisien 2, dan di sebelah kanan juga rubidiumnya ada 2. Dan kita melihat klornya di sebelah kanan juga ada 2 karena terdapat koefisien 2, dan di sebelah kiri juga terdapat klornya ada 2, sehingga reaksi tersebut sudah setara. Dan for your information nih, ternyata reaktivitas logam alkali itu semakin meningkat jika energi ionisasinya semakin berkurang, yang berarti cesium merupakan reaktivitas logam alkali yang paling tinggi daripada rubidium. Rubidium memiliki reaktivitas logam lebih tinggi daripada kalium. Kalium memiliki reaktivitas logam lebih tinggi daripada natrium, dan natrium memiliki reaktivitas lebih tinggi daripada litium. Karena energi ionisasinya semakin berkurang dari atas ke bawah, yaitu dari litium ke cesium. Yang kedua yaitu reaksi logam alkali dengan hidrogen dan nitrogen. Logam alkali jika bereaksi dengan gas hidrogen akan membentuk senyawa putih berbentuk kristal yang disebut dengan hibrida, yaitu menghasilkan MH, di mana M ini merupakan unsur logam alkalinya dan H merupakan hidrogennya. Rumus reaksinya yaitu 2M ditambah H2 menghasilkan 2MH, di mana M tadi itu merupakan unsur logam alkalinya. Karena di sini kita membahas mengenai rubidium, maka kita mengambil contoh rubidium sebagai unsur logam alkalinya. Jadi contohnya yaitu 2 rubidium ditambah dengan gas hidrogen menghasilkan rubidium hibrida. Nah, di sini kita melihat kesetaraan reaksinya. Di sebelah kanan rubidiumnya ada 2, dan sebelah kirinya kita melihat rubidiumnya juga ada 2, maka rubidiumnya sudah setara. Kita melihat gas hidrogennya. Di sebelah kanan ada 2 karena ada koefisien 2, dan di sebelah kiri juga adalah 2, sehingga reaksi tersebut sudah setara. Nah, selanjutnya yaitu reaksi dengan nitrogen. Tetapi rubidium di sini tidak dapat bereaksi dengan nitrogen karena logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen itu hanya litium saja dan membentuk litium nitrit atau Li3N, sehingga rubidium tidak dapat bereaksi dengan nitrogen. Oke, selanjutnya reaksi yang ketiga, reaksi logam alkali dengan oksigen. Karena materi kita adalah unsurnya rubidium, maka reaksi rubidium dengan oksigen. Reaksi antara logam alkali dengan oksigen berlangsung sangat cepat. Produk yang dihasilkan juga ini berbeda, tergantung pada kondisi reaksi dan berapa banyak oksigen yang ada. Seperti oksida binoksnya -2, peroksida binoksnya -1, dan superoksida binoksnya -1/2. Reaksi yang pertama 4Rb tambah O2 menjadi 2Rb2O dengan binoks oksigen adalah -2.
Yang kedua, 2 Rb tambah O2 menjadi Rb2O2 dengan bilox oksigen sama dengan -1. Yang ketiga, Rb tambah O2 menjadi RbO2 dengan bilox oksigen sama dengan. Selanjutnya, reaksi logam alkali rubidium dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk gas hidrogen dan hidroksida logam alkali MOH. Reaksinya yaitu 2M. M ini adalah unsur logam alkali. Tambah 2H2O menjadi 2M plus tambah 2OH-. Di sini logam alkali bermuatan positif dan OH bermuatan negatif yang nantinya akan bereaksi menjadi alkali hidroksida, lalu tambah H2. Maka 2Rb tambah 2H2O menjadi 2Rb plus tambah 2OH- tambah H2. Nah, di sini logam alkalinya bermuatan positif dan OH bermuatan negatif. Unsur Rb plus, ion Rb plus dan senyawa OH- ini akan bereaksi menjadi RbOH atau rubidium hidroksida. Logam alkali dengan oksigen merupakan reaksi redoks di mana logam M kehilangan elektron dan hidrogen dari air memperoleh elektron. Nah, reaksi yang terakhir, logam alkali dengan amonia. Logam alkali bereaksi dengan amonia membentuk gas H2 dan logam amida atau MnH2. Reaksi ini sama dengan reaksi logam alkali dengan air. Reaksinya 2M tambah 2NH3 menjadi 2M plus tambah 2NH2- tambah H2. Maka 2Rb tambah 2NH3 menjadi 2Rb plus tambah 2NH2- tambah H2. Ion Rb plus dan NH2- ini akan bereaksi menjadi RbNH2 atau rubidium amida. Reaksi logam alkali dengan amonia merupakan reaksi redoks, di mana logam M kehilangan elektron dan hidrogen dari air, memperoleh elektron. Perkenalkan, nama saya Wasifa Sugra Mulyadi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan rubidium. Adapun proses pembuatan rubidium yaitu dengan cara mengolah lelehan kloridanya dengan uap natrium pada suhu tinggi. Kemudian logamnya dimurnikan dengan destilasi. Rubidium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh rubidium dilakukan melalui metode reduksi. Proses yang dilakukan untuk memperoleh logam ini yaitu dengan cara mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium. Dengan reaksi Na ditambah RbCl menghasilkan Rb ditambah NaCl. Dari reaksi tersebut, rubidium dalam bentuk gas yang dialirkan keluar. Gas yang keluar kemudian dipadatkan dengan menurunkan tekanan atau. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai logam alkali dari rubidium. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.